Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Ahlan wa marhaban bikunna ya ayatuhal ikhwah at-talibat al-lughah al-arabiyyah bi qadinatukinna biha. Uhayyikunna bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib ana aqulu lakunna sarahatan ana masrurun jiddan biliqa'ikum fi hadal yaum al-mubarak wa fi hadal syahril al-mubarak wa bil hadisi ma'akunna wa ad'ullaha an yarzuqana fahman jayidan fi kalamil lughatil arabiyyah asy-syarifah. Taib qabla an nabda darsana nurid an natakallam awalan haula tariqati hadad dars di lughatil Indonesia. Nah, tobaan. Yumkin minkunna ladaikunna al-as'ilah tafadolna an tas'alna. Nah, baik, sebelum kita mulai pelajaran kita mau bahas sebentar, mungkin 15 menit atau 20 menit tentang metode yang akan kita pakai supaya difahami agar bisa pelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan para tholibat bisa mengambil faedah manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan mungkin nanti ada yang mau bertanya, silakan menggunakan bahasa Indonesia. Hanya di awal ini saja, setelah kita mulai nanti dan seterusnya sudah tidak ada lagi pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama kita belajar kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik ini menggunakan metode atau thoriqah yakni metode ibu. Kalau kita bertanya, siapakah guru bahasa yang paling baik? Jawabannya adalah Ibu. Ibu adalah guru bahasa yang terbaik. Bagaimana bisa? Coba Antuna perhatikan. Bagaimana seorang ibu mengajarkan bahasa pada anaknya yang bayi, yang masih kecil. Kemudian dengan sabarnya dia bisa mengajarkan bahasa tersebut sesuai dengan negaranya masing-masing tentu saja atau daerahnya masing-masing dengan tanpa terjemah. Apakah Antuna pernah melihat seorang ibu mengajarkan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan bahasa yang lain? Tentu saja tidak ada. Begitu juga dengan bahasa Inggris misalnya. Orang Amerika yang mengajarkan anaknya sejak kecil, sejak bayi, mengajarkan bahasa ibu, ya ini bahasa mereka, native speaker, ya. Apakah menggunakan bahasa terjemah dengan bahasa lain, misalkan dengan bahasa Indonesia? Tidak ada. Demikian juga dengan bahasa Arab. Para ibu yang ada di Arab mengajarkan anaknya yang masih kecil, yang belum mengerti apapun, diajarkan bahasa Arab dengan terjemah atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, itulah yang kita sekarang praktekkan, metode ibu yang saya pelajari dari Darul Lughoh, dan kemudian kemarin alhamdulillah mendapatkan tambahan faedah dengan mengikuti pelatihan guru bahasa Arab. Nah, di situ bagaimana cara ibu tersebut mengajarkan anak? Ketika ibu mengajarkan anak, dengan cara apa? Dengan cara berbicara, diajak berbicara. Si anak yang awalnya masih kecil, mungkin usia baru lahir, sudah diajak berbicara sama ibunya. Walaupun si anak tidak paham. Kemudian ketika dia mulai bisa berdiri, tertati-tati, diajak bicara, ayo nak sini makan. Nah, awalnya dia noleh, nggak ngerti gitu, cuma noleh aja. Kemudian si ibu begitu terus, sini nak makan nak, sambil isyarah misalnya, buka mulutnya. Akhirnya si anak mengerti, sini itu artinya harus datang ke ibunya. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai si anak masuk ke sekolah.
di sekolah dasar. Ya, sekolah dasar. Kalau masuk ke TK sih masih sama. Kalau masuk ke sekolah TK atau apa Raudatul Atfal atau apa namanya istilahnya? Pra, pra TK ya. Nah, mereka tetap belum belajar bahasa dari luar lingkungannya artinya dari apa namanya? Dia tinggal. Dia masih belajar bahasa dari ibunya, dari keluarganya, dari kakaknya, dari ayahnya dan sebagainya. Dia belum belajar kaidah. Nah, kapan dia belajar kaidah? Ketika dia sudah masuk sekolah dasar. Ketika masuk sekolah dasar pun tidak langsung. Kelas 1 SD langsung diajari kaidah. Awalan me, akhiran an, ini kata kerja, ini kata apa namanya? Objek, ini subjek dan sebagainya. Tidak, belum diajari kaidah. Sampai di pertengahan mungkin ya, sekolah dasar baru belajar bahasa Indonesia, kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan sebagainya. Begitu juga dengan orang Arab, orang anak kecil Arab ketika mereka masuk SD belum belajar kaidah. Ketika sudah pertengahan baru belajar kaidah sedikit. Ya, tidak langsung orang belum tahu apa-apa langsung belajar apa namanya kaidah enggak, itu kebalik. Orang yang belajar kaidah itu harusnya orang yang sudah bisa berbicara. Orang yang sudah bisa berbicara kemudian baru belajar kaidah. Nah, belajar kaidahnya pun dengan bahasa tersebut tidak diterjemahkan. Nah, ini yang kita pakai alhamdulillah. Makanya di dalam level 1 ini nanti tidak ada pelajaran kaidah di level 1. Semuanya adalah pelajaran-pelajaran tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib adalah susunan kalimat. Contohnya saya pergi ke pasar. Nah, itu adalah tarkib. Nah, nanti apa namanya saya itu bisa diganti-ganti. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke pasar, atau bapak pergi ke kantor, kakak pergi ke sekolah. Itu namanya tarkib. Nah, kita pelajari di level 1 ini adalah tarkib, susunan kalimat. Tapi di dalam tarkib tersebut tentu saja sudah berkaidah. Nah, sehingga ketika ada apa namanya ada contohnya misalnya ya. Saya kasih contoh. Kelihatan ya ini di screen. Kelihatan, Ustadz. Nah, sebentar. Misalnya gini. Kemudian coba Antuna perhatikan. Di sini ada 3 kalimat. 3 kalimat. Uridu an adhaba ila suki. Ini benar atau salah? Benar. Benar. Uridu an adhabu ila suko. Benar atau salah? Kotor. Salah. Salah. Uridu an adhabi ila suku. Benar atau salah? Salah. Nah, coba kita perhatikan. Kalau secara tarkib, ketiga susunan ini benar. Tidak ada yang salah. Secara tarkib ya. Kita ngomong secara tarkib. Sehingga nanti kita kalau belajar, misalkan ada yang salah ngomong di harokat akhir, itu dimaklumi di level 1. Karena kita belajar tarkib, kita tidak belajar kaidah. Cuman nanti tetap dibetulkan. Dikasih tahu. Setelah ila adalah kasro misalnya. Tapi kita nggak bahas jar wa majrur dulu. Itu nanti di level 2 itu. Ngomong masalah nahwu itu dan sebagainya di level 2.
dan 3. Tapi di level 1 hanya menghafalkan tarkib. Uridu an adhaba ila suki. Ya, ini alhamdulillah kalau bisa begitu. Kalau seandainya si murid bisa uridu an adhabu ila suko, nggak apa-apa, itu sudah bagus karena dia sudah tahu tarkibnya. Susunan kalimatnya sudah benar gitu loh. Tapi kaidah salah, tapi tarkib benar. Nanti bisa dirubah uridu an arjiu misalnya. Nggak apa-apa arjiu, harusnya kan arji'a, tapi misalkan arjiu ilal baita, nggak apa-apa. Nah, dia udah ngerti bahwa setelah uridu ada an, ada kata kerja lagi, ada huruf, kemudian ada isim seperti itu. Uridu an akula misalnya. Uridu an akulu nggak apa-apa akulu. Uridu an akulu to'aman misalnya, nggak apa-apa. Itu artinya tarkibnya dia sudah benar. Nah, di level 2 ini nanti begitu. Kita belajar tarkib di level 2 sampai akhirnya kita bisa ngomong, bisa bicara dengan lancar, walaupun misalkan ada beberapa harokat-harokat yang harokat akhir biasanya yang keliru itu dimaklumi. Nah, dari situ kita tahu bahwa si murid ini mengerti tentang tarkib karena dia bisa merubah-rubah dari tarkib satu tarkib menjadi banyak kalimat, banyak jumlah dan sebagainya seperti itu. Baik. Kemudian penting nanti Antuna akan lihat ada tabel-tabel khusus tarkib itu yang perlu dibiasakan dipakai untuk berbicara. Ada di dalam kitab setiap level ada tabel tarkib itu. Kemudian saya berharap Antuna berkomunikasi di luar kelas karena di level 1 ini targetnya adalah bisa ngomong. Di level 1 ini targetnya bisa ngomong. Nah, orang berbicara dalam bahasa Arab atau bahasa apapun itu perlu latihan, perlu praktek. Ya kan? Perlu latihan. Sehingga kalau hanya mengandalkan di dalam kelas yang dapat jatahnya mungkin sedikit ya karena ada siswanya berjumlah 20-an, 19 orang ya. 16 ditambah admin 3, adminnya ikut belajar. Nah, ini dapat jatah mungkin sedikit, makanya perlu belajar atau praktek di luar kelas. Bagaimana caranya? Bisa kirim di antara sesama tolibat, kirim voice chat itu. Voice chat di situ perkenalan dan sebagainya dan membicarakan hal-hal yang lain dengan menggunakan bahasa Arab dan memakai tarkib-tarkib yang sudah dipelajari. Kemudian untuk kamera di Zoom secara asalnya memang wajib membuka kamera ya, tapi apabila darurat dan harus terpaksa ditutup nggak apa-apa silakan. Dan membuka kamera pun tidak harus diarahkan ke wajah seperti saya gini kan, nggak harus. Bisa ke arah samping dan sebagainya. Itu aja yang sedikit yang saya sampaikan sebelum kita belajar. Tapi sebelum kita mulai barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Sekarang waktunya bertanya dalam bahasa Indonesia. Silakan. Atau sudah mengerti semua ya? Insya Allah. Taib. Laisa hunaka soal? لا أستاذ. Taib. Alhamdulillah. Taib. Dan sana beda dari sana bi qiraati kitabil arabiyya baina yadaik wa natahaddas anil mawadi insyaallah.